Direkod sih. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati, bentar saya takut salah, Ustaz Dr. Hadi Agung Budianto MP MPD, matur nuwun Ustaz Agung sudah berkenan bisa hadir pagi hari ini di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Jati. Saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih banyak Ustaz atas kehadirannya di Yom kami. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Yomiyah Ngadem Jati, kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kelonggaran waktunya sehingga bisa di-join di Yom Sabtu pagi pada pagi hari ini. Mumpung masih bulan Syawal, perkenankan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keberkahan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa kita tadarus dulu. Monggo Bapak Ibu dibuka surat At-Taubah, yaitu surat ke-9. Nanti kita baca ayat mulai 34 sampai ke 41 nih. Kalau saya tunggu. Sudah ketemu suratnya? Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya 34 sampai ke 41. Kalau sudah, monggo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mic-nya boleh dibuka aja. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari war yaquluna an sabilillah wa yasudduna an sabilillah walladzina fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم يوم خلق خلق السماوات والأرض منها منها أربعة أربعة ذلك الدين ذلك الدين القيم القيم فلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا تظلموا المشركين كافة كما كما يقاتلونكم يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما إنما النسيء زيادة النسيء في الكفر زيادة في يضل الكفر به يضل الذين به الذين كفروا كفروا يحلونه يحلونه عاما عاما ويحرمونه عاما عاما ليوثقوا عدة ما حرم ما الله حرم ويحلوا ما ما حرم الله حرم الله زين زين لهم سوء أعمالهم أعمالهم والله لا والله يهدي لا القوم يهدي القوم الكافرين الكافرين يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم أرضيتم بالحياة الدنيا بالحياة من الدنيا من الآخرة الآخرة فما وما متاع متاع الحياة الحياة الدنيا في الدنيا في الآخرة الآخرة إلا إلا قليل قليل إلا إلا تنفروا تنفروا يعذبكم عذابا يعذبكم عذابا أليما أليما ويستبدل قوما قوما غيركم غيركم ولا ولا تضروه شيئا والله والله على كل شيء قدير إلا تنشروه فقد نشره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله فأنزل الله سكينته سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة وكلمة الله الله هي هي العليا العليا والله عزيز حكيم انفروا انفروا خفافا خفافا وثقالا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم في في سبيل سبيل الله الله ذلكم خير خير لكم إن لكم كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang engkau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu ketetapan agama yang lurus. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkan pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikannya dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kehidupan hidup di dunia ini dibandingkan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolong, yaitu ketika kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu baik dengan ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebentar, jamnya bunyi. Oke, untuk selanjutnya, monggo waktu kami persilahkan pada Ustadz Agung Diana. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baqi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim minazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa ilam taf'alu wa lam taf'alu wa takun nar alladhi waquduha nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amma ba' sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Dudi selaku pimpinan dan koordinator dari pengajian pagi hari ini, keluarga besar menapa menika Bapak? Adem Keyati rahimakumullah. Bapak Ibu sedaya yang juga sangat saya hormati, anggota dari jamaah ini dan hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini saya bisa sowan di pengajian Ngadem Keyati untuk yang pertama kali. Ya, matur nuwun awit undanganipun lewat sahabat saya Mas Joko Santoso. Lalu waktu itu lajeng Pak Dudi meneruskan kita WA-an.
meskipun belum pernah ketemu ngaten tapi sering nggih mugi-mugi menika matur nuwun dados silaturahmi kula sowan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu ingkang kita hormati, masih dalam suasana Syawal mestipun dados tentunya meskipun baru ketemu, meskipun kalau ada salah di antara kita, saya mohon maaf. Kemudian nanti mungkin Gusti Allah memberikan maaf untuk kita semua. Amin. Hari ini saya lihat kok dari jauh-jauh, alhamdulillah karena Zoom ya, sehingga saya bisa kenal Bapak Ibu alumni Padmanaba kemarin. Insya Allah tahun berapa menikah Pak Didi alumni? Ini macam-macam, Ustaz. Oh, nggih. Yang paling muda katanya Pak Dudi, baru baru lulusan tahun 2000-an, panjenengan. Alhamdulillah. Pagi ini atas nama kula Agung, Agung Budianto, saya di Gajah Mada, niku temenipun Mas Joko, tapi saya di kedokteran hewan, saya wakil dekan akademik kemahasiswaan sak menika, dan insya Allah saya akan ada di Gajah Mada, ngaten nggih, terus siapa tahu di Jogja. Artinya monggo Bapak Ibu yang badhe kondur mudik ngaten pinarak nggih. Saya di Jalan Palagan Pak Didi nggih wonten perumahan The Paradise terus Hyatt Ngaler Sekedhik. Nah itu griya kula monggo pinarak. Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini Zoom saya lebih suka untuk share PowerPoint nggih supaya mohon izin saya untuk bisa nge-share supaya lebih nyaman ngaten nggih. Bismillah. Nggih, sampun nggih. Baik, untuk ya, karena ini masa pandemi itu kan Zoom ngaten nggih. Saya akan mengambil satu terminologi dakwah nih, tantangan dan solusi. Kelihatannya judulnya medeni ngaten nggih. Tapi ini kan retorika dosen saja bene mahasiswane wedi ngaten niku nggih. Tapi sebenarnya enggak juga ya, hanya memang sekarang kenapa saya mengambil ini? Karena sekarang ini saatnya lah orang-orang untuk kembali ke masjid. Orang-orang untuk kembali kepada agama. Karena ternyata aturan-aturan dunia itu tidak sepenuhnya efektif. Maka satu-satunya jalan adalah kita mulai dari kita sendiri, yaitu dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Muslim. Dan sekarang karena ini saya lihat yang rawuh adalah tokoh-tokoh, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang educated. Maka Islam itu akan disandarkan kepada kita. Zaman sejarah dulu yang namanya follower itu pasti akan ada jumlahnya banyak. Tapi yang membuat agen perubahan itu sedikit. Nah, sejak dulu orang-orang yang mau berubah, mengawali sebuah proses, itu orang yang berpendidikan, educated person. Sejak zaman Rasulullah. Mesti pinter ngaji, yang cerdas, yang ngerti kitab. Nah, sama. Sekarang maka Bapak anggota grup ini sengaja saya pilih materi yang agak yang agak beda daripada jamaah saya yang biasa, ngaten. Karena saya itu jamaah saya banyak di kampung-kampung, Pak. Mulai saking pinggir Progo sampai Gunung Merapi itu sekarang jadi area saya. Dan kalau di kampus kebetulan saya sekretarisnya Masjid Kampus UGM. Sehingga kemarin lagi banyak kritikan dan sorotan di Masjid Kampus karena kita mengundang 3 calon presiden. Ridwan Kamil saking Gubernur Jawa Barat, lajeng Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan yang terakhir Gubernur DKI. Anies Baswedan. Nah itu kita datangkan dan luar biasa jamaahnya, kemudian menteri-menteri dan sebagainya kita datangkan. Sehingga saya dapat kritikan keras itu. Kok topiknya koyok kuliah S3 ngoten niku. Saya ya santai wae. Masjid kampus padane musolamu. Kula ngoten niku nggih. Arti keimanan ora model. Padahal lo ya cumleng niku disorot sana sini. Tapi ya dakwah kan harus begitu. Saya berpikir orang dakwah itu harus beda jalur. Beda topik. Nek ming padha jenenge follower kan ngaten. Maka kita membuat yang berbeda dan ternyata efektif sekali. Nyatanya jamaah menjadi tertarik. Nah, dengan inspirasi itu maka saya mulai berpikir bahwa dakwah itu membutuhkan latar belakang pendidikan yang cukup. Kemudian ide-ide yang inovatif. Nah, ini sebenarnya ada
materi ini untuk Pak, pelatihan saya dakwah untuk beberapa kelompok-kelompok ustadz nggih. Ini nanti sak rampungipun nggih Pak Dudi nggih, nanti sampai mana kan kita mulai. Nah, ini kebetulan sekedar CV saya dosen S1, S2, S3, saya komisi ahli di Menteri, saya wakil dekan S1. Latar belakang saya ini sehingga saya agak aneh kalau ngaji karena saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama pendidikan saya itu. S1, S2, S3 saya di Jepang, postdoc saya di Australia. Terus sama sekali orang nggon ngagomo. Biasanya pun kan kalau Ustadz tuh LC, dia betul Pak Dudi. Aku lo LC, lulusan Ciamis nanti kan nggak tahu saya. Nah tapi saya pikir kita membutuhkan sisi yang lain di dalam hidup. Monggo saya buka untuk lebih ceria nih, membuati rumian Pak Dudi. Tapi saya share-nya tadi belum pakai sound, nanti enggak ada suaranya. Saya share juga kagem menyejukkan hati kita dalam acara ini. Monggo saya setel ke tombo hati rumian. Oh nggih, monggo. Yang di luar Jogja biar kangen Jogja. Pernah yang luar Jogja ya, kangen Jogja nih Jawa nih. Bisa ikut nyanyi. Makin tidak rampung. Nah, menika saya mau mengatakan bahwa saya pernah kurus. Pun ngoten niku Pak Dodi, pun ngoten tok nggih. Karena waktu saya di Jepang itu kan naik sepeda, dadine kurus pun ngoten niku nggih. Kemudian ini yang sering saya pakai untuk menyemangati teman-teman bahwa ini adalah dosen-dosen di Sydney University. Jadi Sydney itu punya kebiasaan mengambil dosen-dosen dari seluruh dunia untuk yang punya keahlian khusus. Yang paling kiri niku orang Jerman. Si paling kanan niku wong Sleman. Nah, pun ngoten niku nggih. Saya hanya ingin selalu menyamai anak-anak, remaja itu supaya untuk semangat.
Ya, saya hanya ingin mengatakan kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, meskipun awake dhewe wong desa, awake dhewe saya selalu mengatakan wong miskin, orang ngerti-ngerti, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu kan ini yang Jerman, Jejere itu orang Inggris, Pak. Ya, kemudian orang Australia sendiri, kemudian orang Singapura. Nah, saya termasuk tim di proyek ini, sehingga saya hanya ingin mengatakan, karena kalau niku wong desa, Pak Dudi, ya, ibu bapak niku teng kampung, saat niki sih ngepe gabah, gitu, pek kambil, gitu, ya, orang ngerti-ngerti, wong miskin, tapi alhamdulillah kalau Gusti Allah itu memberikan, maka saya bisa bersama dengan orang-orang yang jauh lebih posisinya lebih tinggi. Jadi sebenarnya inilah inti dari kita menguatkan teman-temannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Maka kan sekarang ini yang salah adalah banyak ibu-ibu, bapak-bapak itu selalu ngomongnya gini, wis pokoknya rasa ngurusi masjid, ibu wae sing ngurusi masjid, wis sinau tok. Nah ini sebuah pola yang harus dihilangkan bahwa kemurahan Allah itu kan karena orang-orang yang dekat dengan masjid. Makanya dakwah itu mengembalikan anak-anak remaja untuk datang ke masjid. Sampai Rasul mengatakan, datangi para ulama, karena ulama itu kata-katanya penuh hikmah, seperti air hujan di tanah yang tandus. Jadi ibaratnya kita mendekat saja di masjid yang penuh dengan ulama, maka hati ini menjadi lembut dan menjadi yuhibbunallah, orang-orang yang dicintai Gusti Allah. Nah ini dakwah yang utama sekarang itu adalah bagaimana mengembalikan anak-anak remaja, orang-orang tua juga untuk ke masjid. Nah, itu yang penting. Apa tantangan zaman now itu? Sekarang yang boleh saya matur, satu, kadang-kadang kehidupan dunia di negeri ini membuat lupa. Surat Al-Qiyamah 20 dan 21. Kalau yang ramai di Indonesia sekarang, menikah kan misalipun, Al-Qiyamah itu mengatakan gini, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Orang-orang itu sukanya ajilah. Ajilah itu jangka pendek. Ya, sehingga yang dipikirkan dunia. Kemudian ayat 21 Allah mengatakan model orang seperti ini watadzarunal akhirah. Pasti dia meninggalkan akhiratnya. Sekarang kan yang viral baru saja kan tentang itu investasi bodong, robot trading dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa negeri ini itu memang sudah mulai Al-Qiyamah 20. Yaitu ajilah, berpikir jangka pendek. Yang saya menjadi prihatin, follower itu yang trading itu kan ratusan ribu, Pak. Besar itu followernya itu, banyak sekali. Sehingga dia bisa ngumpulin miliaran itu kan karena followernya ribuan, bahkan puluhan ribu. Berarti ada puluhan ribu orang yang berpikir tidak rasional lagi. Bagaimana mungkin orang punya uang 1 juta kok dapat 300.000 dalam sebulan? Bagaimana mungkin orang 10 juta dapat 3 juta? Itu kan secara logika, itu kan bisnis yang mesti harus dipertanyakan. Tapi kenapa follower itu begitu semangat? Karena memang ajilah. Makanya di surat Adiyat 7-11, Allah SWT itu sampai mengatakan, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalimatnya itu keren sekali loh, Nji. Allah itu sampai mengatakan, manusia itu bersaksi loh ya, kalau berbuat salah, begitu. Jadi salah itu bukan karena khilaf, tapi memang disengaja. Bukan karena tidak sadar, tapi sadar. Sampai Allah mengatakan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Kenapa? Salah saja dilakukan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena banget tresnane karo bondo donya. Banget cintanya pada harta dunia. Sehingga apa? Sampai salah saja dilakukan. Nah, negeri ini contoh plek. Begitu luar biasanya orang-orang yang lupa dengan akhirat hanya karena urusan dunia. Coba bayangkan, ada misalnya menteri ya, take home pay-nya bisa 200 juta. Belum lain-lainnya. Logika yang berjalan, 200 juta per bulan itu kan harusnya sudah nggak korupsi lagi. 300 juta per bulan harusnya tidak korupsi lagi. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah itu orang-orang yang lupa. Makanya sebenarnya masalah itu ada di surat Al-Baqarah 35. Bukankah kisah Nabi Adam Ibu Hawa itu pelajaran yang luar biasa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskum anta wa yajukal jannah. Wa kula minha ragadan kaisu tsumma wala taroba hadis sajarah wala taroba hadis sajarah tafatakuna mina dzalimin. Kan luar biasa menikah.
Allah sampai mengatakan, wahai Adam dan Hawa, tinggallah kamu, ya Adam, di surga bersama istrimu. Rogodan kaisusu, wakula minha, rogodan kaisusu. Kamu boleh makan sampai puas, apapun yang kamu ingat. Apa-apa, semuanya disediakan. Tapi satu yang dilarang, wala ta'roba hadi sajarah. Kamu nggak boleh mendekati pohon ini. Tapi yang dilakukan, mereka akhirnya, fa'azzalahuma syaitan fa'arojahuma mimma kana fi. Ayat 36-nya. Akhirnya tergoda setan. Artinya, harta kenikmatan yang banyak itu tidak menjadi satu jaminan bahwa kita tidak akan pernah salah. Nah, inilah tantangan yang sekarang sehingga dakwah itu cukup rumit. Tidak sesederhana zaman Nabi, tidak sederhana zaman Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim cukup dengan menghancurkan berhala, selesai. Kemudian Nabi Musa cukup mengalahkan orang-orang ahli sihir, masuk ke dalam Laut Merah. Rasulullah lebih kompleks lagi. Nah, sekarang jauh lebih kompleks lagi. Maka dari itu, dakwah ini menjadi bagian yang penting dengan tantangan. Yang kedua, memang harus ada visi dan misi yang jelas. Kenapa kita dakwah? Yang ketiga, yang dibutuhkan sekarang kemampuan komunikasi. Nah, ini harus ada suatu pelatihan tentang komunikasi. Karena kekuatan dakwah itu pasti komunikasi. Rasul adalah contoh orang yang punya leadership, communication yang sangat bagus. Kemudian menjadikan masjid menjadi menarik untuk jamaah. Nah, ini menjadi tantangan. Saat menikah niku masjid-masjid do megah, ning wonge megahi kan ngoten nggih. Dadi masjidnya megah wonge megahi ngoten niku nggih. Nah, ini yang harus menjadi tantangan kita nggih. Lalu yang kelima, harus siap melakukan perubahan lah. Leading change. Masjid itu harus berubah. Kalau enggak berubah, tetap istiqomah dengan pola-pola lama. Nah, itu kita tidak akan pernah maju. Nah, tantangannya mestinya bagaimana yang senior mulai mundur, yang junior diberi waktu. Bahasa menikah niku saya 30 hari. Saya itu ngisi kuliah 7 menit atau pengajian malam. Dari 30 hari itu, saya membuat gaya dosen membuat sebuah data kecil survei kecil. Dari 30, yang panitianya remaja itu hanya 2 masjid, Pak. Dari hari pertama sampai hari ke-30, yang panitia Ramadan itu remaja, itu hanya 2 masjid. Yang 28 hari yang lain, semuanya kasepuhan. Jadi ini ada suatu lack of generation kalau tidak hati-hati. Makanya harus ada perubahan di sana. Masalahnya apa kita nggak tahu. Kemudian kesadaran Islam dengan bergerak, bergerak, dinamis, dan dengan sebuah perjalanan. Islam tidak dibangun dengan zikir saja. Islam tidak dibangun dengan berdoa saja. Tapi Islam dibangun dengan sebuah pergerakan, dengan sebuah kegiatan, dengan sebuah amal yang nyata. Nanti kita bicarakan At-Taubah 40 dan An-Nisa 100. Kemudian yang ketujuh, mestinya dakwah itu harus inovatif dan kreatif. Kemudian kita pakai Ali Imran 110. In kuntum ukhrijat lilinasi, itu kamu adalah umat yang terbaik, yang mengajak kepada kaum ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran 110. Jadi kewajiban kita berdakwah itu wajib, ya, karena apa? Kita umat yang terbaik, ya, yang dilahirkan, yang untuk menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya. Jadi, tapi sekarang kadang-kadang retorikanya agak bergeser. Ya, selalu yang namanya mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang berat, gitu kan? Apalagi kalau bersinggungan dengan politik, waduh itu sudah mesti itu. Tapi sebenarnya tidak. Saya lebih suka untuk melihat amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan sebuah terminologinya Rasulullah. Apa itu berbuat baik itu? Yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Sudah. Itu kan sederhana. Menyingkirkan duri itu kan jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya Rasul pun untuk mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dimulai dari hal yang paling sederhana. Nah, yang membuat kita amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi menakutkan menurut saya adalah banyak ustadz-ustadz yang salah. Untuk tidak tepat lah, bukan salah. Untuk membuat sebuah pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang berat. Ada perjudian, maka kita wajib untuk ngobrak-abrik, ya kayak gitu-gitu itu. Sehingga ketika hal yang kecil-kecil tidak dipikirkan, padahal yang dibutuhkan jamaah itu kan bukan yang besar saja, toh. Hal yang kecil-kecil bagaimana di masa pandemi ini kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Acaranya ajak orang-orang ke masjid,
Diplomasi makanan misalnya, kalau ada masjid, masa pengajian mulai katan terus, sementara dia harus lapar, di rumah nggak punya apa-apa, ora disuguh. Ini kan salah gitu kan. Mana amar nahi mungkar, wong sugih-sugih piye? Nah, lagi sudah, lalu ngeluarin snack, dikritik gitu kan. Pengajian kok mangan. Niatnya iki ora usah mangan, niatnya itu ibadah. Iku kan kelompok petuk lagi gitu kan ya toh. Gimana? Pola-pola dakwah itu pola-pola diplomasi makanan. Rasul itu setiap pulang dari perjalanan belah wedhus supaya orang-orang dikumpulkan. Kemudian apa? Makan bareng. Ya, pengajiannya sithik wae, sing suwe le mangan wedhus kan ngoten niku. Nang kene wis pengajiane suwe sak jam ora lucu, gitu, ngantuk, mulai ngelak. Ngoten niku. Sapa sik menyang gitu. Panitiane petok gitu kalau yang seperti itu. Uang kok dipaksa, ngelak ya wegah no. Sesuk ya ora menyang gitu. Nah, hal yang seperti itu loh ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi saya lihat ini kan keren gitu. Saya nggak kenal tapi sudah terlihat dari wajah-wajah ini kan wajah-wajah jihad fisabilillah. Wajah-wajah sing duit itu garek nganu gitu, garek ngetok. Pak Dudi itu kemarin saya lihat itu di belakang rumah itu mbak duit deh. Itu kan ya. Saya ingin menapa Pak Dudi wong anu ya Ustaz niki pun jamuran saking ngokae lho ngoten niku tak nggih. Oh saking sugih nganti duitnya dibuang-buang kan ngoten niku. Ngono ya dienggo dakwah. Madang ngoten niku nggih. Saya itu pernah nggih Bapak sekalian, saya itu mulang ngaji. Kok ora ono wedang. Saya itu nggawa aku dhewe. Saya ngomong, nang kene ra disiyani wedang nggih kula ngoten niku. Sampai suatu saat saya itu membawa snack sendiri, Pak. Saya bawa 100 bungkus. Sak wedange aku itu tak gawa. Saking gedhinge karo panitia sing petuk niku. Lah wong pengajian sak jam ora dikai wedang blas gitu toh. Ya jamaah yo mumet no gitu toh. Yo saking judeke kula nggawa dhewe ngoten. Nek ora setelah niku njuk do izin. Ngoten niku njuk sesuk nggawa wedang. Dadi kula rasa nggawa wedang ngoten. Yang kedua ada yang mengatakan gini. Ada yang sok suci niku dan nganu lebay ngoten. Ngaji kok nggo mangan. Niate iki yo pengajian, rasa golek pangan. Ya kula ngomong salah. Ustadz niku, Ustadz Agung niku mriki ming golek pangan, kula niku arep golek ganjaran, kula ngoten niku. Dadi nek jenengan ming golek pangan ya padha aku, kula ngoten niku. Yo meneng wae ngoten ta. Kan kula yo ming mikir aku dosen UGM nek mangan lak yo cukup batin kula gitu. Kula yo muni ngoten. Niki kula nggih ora golek anu pahala. Kula golek mangan niki kula ngoten niki. Wong-wong sing ngoten niku ado seneng. Ora apa-apa, padha Pak Ustadz kok ngoten niku. Nah inilah pola-pola yang kayak gini itu harus mulai gitu kan. Jadi Islam itu membuat kita itu orang-orang menarik. Rasul itu kan mudah banget toh cara dakwahnya. Belah wedhus, kumpul-kumpul. Maka ada istilah namanya wakirah. Wakirah itu diplomasi makanan. Jadi Rasul itu membuat semacam dakwah dengan diplomasi makanan. Coba kata Rasul, orang yang tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kekenyangan, bukan umatku. Bro, bayangkan, itu kan diplomasi makanan. Hadisnya sahih semua itu. Sampai Rasul mengatakan, kalau kamu memasak, ya, kemudian ada bau sampai tetanggamu, maka harus kamu berikan makanan itu. Bahkan Rasul mengatakan, kalau masak ditambahi kuahnya. Dan ini bisa tinggu tonggo-tonggo. Jadi mangke, ibu-ibu nganggo masak, dagingnya niku rongon, mangke duduhe sak panci. Kata dia, jadi mangke padha karo ngombe. Ya, tapi inilah. Maka dari itu apa yang kita lakukan, maka kita pendakwah itu harus memperbaiki diri sendiri. Satu, terminologi dakwah itu adalah bersyukur dan bersabar. Nah, ini diaplikasikan dengan mengingat perjuangan Rasulullah sehingga Islam sampai di Indonesia. Itu intinya syukur dan bersabar. Nah, jadi pendakwah itu seperti kita yang memulai. Siapa tahu pendakwah ya kita semua kan ngaten gini. Apakah itu orang yang ceramah seperti saya boten? Every single person. Bukankah definisinya kamu umat terbaik, umat Rasulullah? Itu kan semua orang. Every single person punya kewajiban untuk berdakwah. Makanya terminologi dakwah adalah bersyukur dan bersabar dengan mengingat perjuangan Rasulullah Islam sampai di Indonesia. Kenapa saya pakai itu? Bapak Ibu yang kami hormati. 10 tahun pertama Rasulullah itu berdakwah. 10 tahun loh, okay? Mulai dari mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira sampai Isra Mi'raj, wajah Rasulullah itu tidak pernah lepas dari kotoran unta. Tidak pernah lepas dari darah yang mengucur.
tidak pernah lepas dari lebam-lebam. Kan ibaratnya mengaten toh Bapak, nang dindi dibandemi. Sampai gigi beliau itu tanggal, kemudian dikasih kotoran onta, 10 tahun Bapak. Untuk apa? Untuk supaya kita itu jadi wong sing mlebu swarga. Bayangkan segitunya Rasulullah itu. 10 tahun penuh dengan luka-luka setiap hari. Bukankah itu dakwah yang luar biasa? Sekali lagi, Islam diturunkan pertama kali bukan kepada orang beriman. Islam diturunkan kepada orang jahiliyah, orang-orang kafir. Bagaimana kalau Islam itu sulit? Islam itu dipersulit seperti model sekarang. Sopo saya gelem melu, semuanya mudah. Bukankah Rasul mengajarkan? Ketika sahabat Ansar bertanya, Rasul, mukmin yang baik itu kayak apa? Tidak usah pakai definisi macam-macam. Mukmin yang baik adalah mukmin yang akhlaknya baik. Loh, ngoten tok Rasul. Iya, akhlak yang baik. Diteruskan, kalau mukmin yang pintar, mukmin yang cerdas Rasul. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang sebagian besar hidupnya mengingat mati dan menjaga kemuliaan sebelum mati. Bukan keren sangat itu. Definisi-definisi yang sederhana itu digunakan untuk berdakwah sebagai bentuk kesabaran. Yang kedua, Bapak Ibu ingat Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra itu keren juga. Orang 70% ekonomi Mekah dikuasai oleh perusahaannya Siti Khadijah Al-Kubra. Bapak bisa membayangkan 70% Pak dikuasai oleh Siti Khadijah. Lo sugih kaya ngopo. Kalau di Jogja 70% kok dikuasai satu orang itu kan sangat membayangkan toh. Tapi apa yang terjadi? Saat beliau sampai pada titik mau sedo, hanya punya satu baju yang melekat di badan beliau. Itu saja berlubang-lubang, ditempel dengan kulit batang kurma. Saking miskinnya. Karena apa? Karena semua hartanya diberikan untuk berdakwah. Karena Rasulullah diembargo di awal-awal 10 tahun pertama itu sebelum hijrah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya pendakwah itu bersyukur dan bersabar. Nanti akan saya sampaikan betapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang mau berdakwah, orang-orang yang mau menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita bersyukur dalam urusan rezeki. Misalnya, Anda lihat burung menikah, Pak. Dalam Al-Qur'an kan diterangkan tentang rezeki. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Kan tentu ada riat ayat 22. Apa artinya? Bahwa rezeki itu sudah ada di langit dan tidak akan tertukar. Bapak Ibu saged mesani berangkat tanpa bekal. Onten manuk kok lunga nggawa kresek, mboten nonten. Enten wong kok manuk nggawa burung itu pergi njur nggawa tas rengsel ora ono. Onten manuk mangkat nggawa tupperware ndak ada. Mereka itu berangkat hanya keyakinan akan memberikan rezeki. Itulah yang kita pikirkan. Hewan saya dokter hewan itu. Hewan itu Pak, sedoyo niku kalau makan niku apa saja yang ada di depannya. Nak wareg leren. Dan ora ono kewan niku kecuali yang primata itu sik nganggo tangan. Kabeh langsung dicucuk. Panjenengan pirsa wedhus, kambing, nak arep manut digembalakan nggawa bagor ndak ada. Nak nggo sesuk ndak ada. Karena mereka itu hanya yakin bahwa hari ini akan bernikmat. Tapi anggere wis mulai lemangan nganggo tangan. Nah ini mulai serakah. Sedulur awake dhewe si Mumun niku teng Biraloka, nggih. Niku wis mulai nganggo tangan. Nah wis mulai serakah. Dhek mangan, ngempit, ngesaki, ana roti ning jero toples ya dicekel. Ngantek tangane ora iso dijukuk mergo nyeketem roti. Rotine tidak dilepaskan kok. Rono rene nggawa napa toples. Petuk niku kan niku si Mumun. Nah, menungso luwi karo si Mumun. Ngoten ta. Dipositoke ne gawa rene, digawa nang luar negeri, uangnya dicuci. Alah. Maka dari itu tidak akan pernah merasa bersyukur tapi dengan menikah. Coba Bapak Ibu melihat ini. Coba Masya Allah, subhanallah. Ini kalau panasnya nemen toh Pak. Sing jenenge tandur ngoten niki di tengah sawah, pol sekesuk niku mung entuk 50.000 lho niku. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang niku. Pol 50.000 boyoke niku, Pak. Lah. Nang mburi ngoten niku, wis ora iso apa-apa, panas nyeblok-nyeblok 50.000. Kenapa mereka bertahan dan ceria? Karena mereka biasanya berniat untuk ibadah yang halalan thayyiban, bersyukur nikmat
teman saudara, bekerja bersama, dan yang penting dia ora mikir ganti mobil. Gitu. Saiki aku nganu duwe Jazz, sesuk tak ganti Civic, regane 400 500. Saiki aku duwe Agia, sesuk ganti Fortuner. Ora mikir dekne niku. Jenenge ora ngerti sehingga dia menjadi nyaman hidupnya. Nah inilah yang ada. Kok ceria dan bertahan? Nah logika kan kita yang mesti mikir, no. Setengah dino kok ming 50.000. Entuk apa? McD mawon anggere bocah kita ikut ya 75. Itu hanya cah loro itu. McD gitu. Itu kan cah-cah sakniki kan gitu. Bapak Ibu kan mudah seperti itu. Nah niki 50.000 dinggo ngrumat wong sak omah. Ini yang luar biasa. Ngene kok ora bersyukur. Saya kurang, ngoten niku nggih. Nah, ini yang harus kita sebarkan kepada jamaah kita, karena sebagian besar peta sosial jamaah kita yang petani peternak itu 70%, Pak. Itu yang membutuhkan semangat dari Bapak Ibu sekalian. Menengah ke atas itu kan nggak lebih dari 30%. Apalagi nanti anak yatim, orang miskin. Terus ngaten Pak Dudi, kalau teman-teman itu golek wong miskin nanya saya nggih. Kula duwe wong miskin wakeh, Pak. Saya sekarang punya pondok untuk anak yatim hafalan Quran. Niku cah 70, niku miskin sedaya, Pak. Yang separuh itu anak yatim. Terus nak golek wong miskin nanya saya, tak terke pun. Ajeng jenengan golek wong miskin jumlahe pira kula golekke. Ya pucuk gunung kelompok niki, Bapak Ibu jamaah pengen besok kurban. Kula terke tengah sing darah-darah sing luar biasa. Gimana 200 kakak kok wedhuse loro niku pripun, Pak? Panjenengan masjid ono 16 sapi, 17 sapi, 15 sapi, sing ditoming pinten niku. Ngantek mlebu kulkas tok. Ngantek Idul Adha berikutnya rung entek to, bayangkan. Sementara ada masjid-masjid sing niku 200, Pak. Jenenge niku Bulak Salak, Pak. Ukir Sari, Cangkringan. Saya tahu persis niku. Ming loro, Pak, dari 200 kakak. Loro kambing niku njuk pripun. Ini terjadi sekarang ini. Apalagi ini PMK, mumet sesuk gitu. Monggo Bapak Ibu, mumpung kemutan Pak Dudi, kalau besok mau ada kajian tentang PMK atau korban, saya siap. Monggo, saya diberi waktu. Nanti saya terangkan penyakit mulut dan kuku. Wah, kula pinter dhewe niki mesti sakit. Panggil dokter hewan no edan mo ngoten niku. Penyakit mulut dan kuku, milih nganu sapi sing sehat dinggo korban. Pak Dodi lewat nak kalih kula. Nggih, mesti pinter aku ngoten ya. Dokter kewan. Liyane jenengan mesti luwih pinter, tapi anggon kewan mesti menang kula. Nanti monggo untuk penyembelian yang baik dan milih korban saya insya Allah. Ngaten. Nah kemudian ini sudah ya, bagaimana supaya bersyukur pendakwah itu ya menikah. Ya, bersifat ajilah, ya, manusia selalu melihat orang lain dan dirinya kurang dan salah perspektif melihat sebuah kehidupan. Ini tantangan dari kita, selalu merasa kurang dalam hidupnya. Ya. Maka dari itu, syukur adalah bagian dari awal sebuah pendakwah. Bagaimana kita bersyukur? Ada 3 step. First step adalah second step bersyukur dengan hati. Second step-nya itu menunjukkan rasa syukur dengan aplikasi yang nyata. Third step-nya adalah membagi rasa syukur pada orang lain, sharing the happiness. Kemudian fourth step-nya adalah mengajak untuk kesyukuran itu. Nah sekarang kita kadang-kadang masih pada level pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya untuk gaji ke-13. Nah second step wis dibagi urung tiga anak yatim. Karena pasti ada bagian anak yatim. Oh durung gitu. Entek tinggal traktir koncone. Anak yatim belum kebagian. Nah ini harus mulai. Bahkan sampai kenapa anak yatim menjadi bagian dari kesyukuran? Saya tahu sih besok. Kenapa anak yatim tidak dapat harta? Tapi dia pasti dapat. Tapi karena dia itu belum mampu. Makanya dititipkan dinggo awake dhewe. Makanya Allah mengatakan meminjamkan. Jadi kenapa orang yang suka bersedekah kepada anak yatim sampai Rasul mengatakan di surga akan begini. Rasul nggak kejari ini. Jejer Rasulullah. Karena apa? Harta kita itu ada harta anak yatim. Karena Allah ngendika anak yatim durung mampu, tak titipke kowe ya ndul. Dadi sesuk nek kowe ndedit sebagian iki wae anak yatim kekno. Aja mbok untet kan ngoten niku. Tapi kita kan kadang-kadang lupa, anggere semene entuk iki wekku. Iki wekku kabeh wong sik nyambut gawe aku salah.
Ada hak anak yatim yang di sana. Makanya harus kalau saya. Sampai Rasul mengatakan kalau ada orang makan, mengajak anak yatim, maka tidak ada yang salah dengan rezekinya. Bayangkan. Ngajak makan ini buatan kudu kok ditraktir. Setiap bulan ada yang disedekahkan untuk anak yatim. Nah, karena sekali lagi harta kita itu tidak sepenuhnya 100%. Ada titipan. Karena anak yatim belum bisa. Kemudian selanjutnya qanaah, merasa cukup. Bagaimana? Sungguh beruntung orang yang masuk Islam yang cukup diberi qanaah, menerima apapun yang diberikan Allah SWT. Hadis sahih dari Muslim. Kemudian qanaah artinya selalu bersyukur atas apapun dan berapapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Mari kita aplikasikan, bersyukur itu. Yang ketiga didakwakan, ajak. Barang siapa mengajak kebaikan, maka orang yang mengikuti kebaikan itu pahalanya akan juga diberikan kepada kita seperti orang lain melakukannya. Dakwah itu kan itu, ngajak kebaikan. Sekarang kan bagus, ono sik ngajak tahajud kan mulai rame toh nggih Pak nggih, masih toh di WA grup itu ayo tahajud ngoten nggih. Lalu enek sing isih lebay, Allahu Akbar. Iki aku gek tahajud. Nah ngoten nggih, saking live streaming kok ya toh ben do percaya nek tahajud. Nah ngoten niku toh. Nah inilah yang ada. Kemudian syukuri nikmat, masih dari hadis Muslim, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang lebih di atas kalian. Yang demikian itu akan buat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada. Jadi satu, bersyukur. Dua, membagi. Yang ketiga, melihat ke bawah. Hadisnya sahih semua. Nah sekarang pemahaman selanjutnya adalah bahagia. Apakah karena harta dan kekuasaan akan tercukupi kebutuhannya. Nah inilah gambarnya. Nah, menikah Bapak, nyun sewu. Bisa melihat senyum menikah, Masya Allah. Alat secara logika dunia ini kok guyune kok enak banget, padahal nuntun. Lalu nggak capel, duitnya itu ragenep 500.000 niku. Nang dompet paling 100.000, won-won 2.000-an, tapi bahagia. Senyum ini loh, ini yang membuat kita. Kenapa dia? Logika kita kan tidak bahagia, mobil raono, motor raono. Nuntun panas-panas, kenapa bisa senyum ceria? Ini kion masih senyum, coba Mang Pirsani. Ini kion ceria, ngeten toh. Nganggo rompi KPKW ceria kok. Lalu Indonesia lucu banget tak menikah gitu. Aku dunia kan harusnya malu toh. Ya wajahnya kan kudunya didelik, lo malah bangga. Ini loh yang perlu saya itu sering kira negeri ini hebat sekali. Kudunya kan izin, aja nganti raine ketok. Lah kok malah biasa. Karena mereka lupa. Menikah, rumahnya kayak gini sengaja saya ambil dari internet saja. Contoh rumah seorang koruptor itu kayak ngeten iki, apik tenan. Tapi mereka lupa kalau mati dia cuma punya 2 meter 1 meter. Nah pun ngeten iki digawa apa nih? Rumah yang besar digawa ya mboten tetep 2 meter ping 1 meter. Mosok nggak pernah ingat tentang mati menikah. Ambok jutaan toh, mobil mewah toh. Yang di bawah ya akan disedekahkan menikah. Nah, sikap pendakwah yang seperti itulah yang diinginkan Allah SWT. Kemarin ya, nun sewu Pak Dudi, Mas Joko, ada Bu Ida dan sebagainya. Saya itu iseng-iseng. Ada seorang meninggal dunia. Omah ini saya sangat Pak. Sampai pintunya itu ukir-ukiran nih loh Pak. Jati ngoten niku. Anjur kula ngomong kali anake, Mas, iki bapak sedo tinggu grobok. Piye nak lawang iki dicopot. Lawang sing ukir-ukiran iki dienggo grobok bapake pripun. Apa jawaban anaknya? Ampun Pak Ustadz, niku wis niku ratusan juta niku. Sesuk kula tumbaske sing 300.000 mawon. Bayangkan niku anake niku. Itu kok kene kok grobok lak nggih niku to Pak. Ming kayu-kayu putih sing elek-elek niku to. Itu ngantek niku padahal sing gaweke bapakne niku. Omake sing apik niku bapake sing nukokke niku lawang niku. Bapak ming njaluk angkep siji. Mati dienggo nusulke. Ora oleh kok. Akhirnya napa? Wong niku cetha wae bapake jenengan ninggalke omah apik, aming angkep siji arep digawe ora oleh kok. Ngoten kok ora kelingan. Mendadak diganti ming goleke sing murah-murah niku anake niku.
Lagi pakai logika. Logikanya apa? Enggak Ustadz, eman-eman. Niku mangke kan ming mudorot, tidak ada gunanya, mubadir. Lo bayangkan. Segitunya artinya apa? Betapa harta yang kita bawa itu kan enggak, yang kita buat itu ora iso digowo, ngantek lawang le gawe kangki. Ngantek trimo digolek ku sing apik ukir-ukuran mati wae ora digawake wae ora oleh kok sik urip. Artinya apa ya? Cuma sekarang, mari. Ini rumah yang kedua sama. Nah, ini luar biasa. Akhirnya kan mengniki, Pak. Kita itu hanya 2 meter, 1 meter. Mau dibawa kemana? Hal yang seperti itu. Maka dari itu, monggo Bapak Ibu sekalian, sifat pendakwah yang gitu. Syarat kebenaran dari sisi kemampuan personal. Pak, niki wektale pun telas nggih, Pak. Nganu nggih, Pak Dudi. Dereng. Nun, dereng. Dereng. Menarik niki dereng. Oh, nggih. Nanti jam 7 nggih, sampai anu nggih. Nah, kemudian tadi itu nyun sewu, saya nggak ngajarin, cuman konsistensi nih. Saya mengajari diri saya sendiri. Kadang-kadang lupa. Saya mau tentang tadi, tentang anak yatim itu, anak yatim piatu itu kan tidak jadi orang anak miskin itu kan tidak diinginkan oleh mereka, tapi takdir dari Allah SWT. Sekarang saya selalu membayangkan ngaten Bapak Ibu, saya curhat juga. Anak kita itu, nak butuh apa-apa kan garek njaluk. Butuh iki garek nyuwun ibu, nyuwun bapak. Anak yatim itu minta saja tidak bisa loh. Bukan tidak ada, tidak bisa, tidak mampu. Arep njaluk karo sapa? Ana wong kok nasibe kaya ngono. Ana bocah kok ora ngerti apa-apa kok nasibe dadi kaya ngono. Rekosane kaya nopo? Cah cilik isih SD. Isih TK njaluk wae ra iso. Kalau iso sing dijaluki, ora ono kok sing dijaluki. Luar biasa itu. Nggih, terus saya itu sering niki renyuh banget ngaten nggih. Ono bocah kok njaluk wae ra iso. Kok nasib kok kaya ngono. Maka dari itu, monggo Bapak, ada harta kita yang kita bawa itu miliknya mereka. Yuk kita, saya kira kelompok ini sudah bagus, mesti sudah ada sedekah, tapi mohon untuk anak yatim, yatim piatu itu menjadi prioritas kita. Mugi-mugi bisa Allah nambahi rezeki kita, sehingga kita mudah membagi. Ini wow, ono bocah kok ditakdir kok rekosone kaya ngono. Urip kok kaya ngono, ora duwe sing dienggo gandulan njuk kaya napa. Sing dhewe gedhe ngoten niki dhewe krasa apa meneh nak bocah SD niku njuk isone napa. Terus monggo Bapak Ibu ini menjadi pelajaran kula barang. Makanya kalau mau nyari anak yatim kula goleki nggih. Karena saya punya banyak yang seperti itu. Mugi-mugi Bapak Ibu selalu dilindungi dening Allah SWT. Oke, selanjutnya menikah. Tantangan pendakwah itu sekarang di Indonesia kita masih kadang-kadang merasa yang terbaik. Kita merasa orang paling hebat. Sehingga kadang-kadang tidak mendengarkan suara. Ini ada parodi yang lucu, jangan diambil hati dan jangan membayangkan niki kula. Meskipun niku wetenge gedhi niku nggih, ning niku sanes kula. Monggo kita lihat.
Bapak bisa melihat, ini masih menjadi masalah di negara mana teman-teman yang pendakwah atau Islam itu kan sekarang dikotominya luar biasa. Karena masing-masing merasa lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang datang ke saya itu sampai mengatakan, Ustadz, kalau mau masuk surga ikut kelompok saya. Kalau tidak ikut kelompok saya, tidak masuk surga. Ngoten niku. Kalau ya jawab ya nyantai. Surgane mbahmu, kula ngoten niku gitu. Kowe wirung mati, kula ngoten niku. Nah inilah. Jadi kita itu selalu merasa hebat, merasa lebih baik. Ya, kemudian apa? Tidak mendengarkan yang kecil-kecil. Nah, di masjid kan masih begitu itu. Dakwah perkembangan masjid itu menjadi stagnan karena masih banyak orang yang merasa paling hebat. Menghormati ulama itu penting. Menghormati orang yang sepuh itu wajib. Tapi dalam konteks manajemen, maka harus mendengarkan hal-hal yang kecil. Negeri ini termasuk yang seperti di Pak Rodi ini. Yaitu apa? Kita kurang menghargai yang kecil. Lalu apa selanjutnya adalah kita harus selalu meningkatkan kemampuan. Ya, improvement yourself. Ya. Improvement ourselves. Gitu kan, ya. Maka awalnya poor, lalu menjadi average, setelah itu jadi good, lalu excellent, dan terakhir awesome. Ya, proses itu harus dilalui, jadi jangan stagnan. Ada di surat Al-Hasr 18, ya, untuk muhasabah kan ngaten, ya. Yaitu apa? Untuk melihat pada diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita levelnya itu. Selalu berubah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, saya cepatkan, pimpinan atau leader atau dakwah itu harus punya visi dan misi. Ini kelemahan dari masjid-masjid kita. Jadi mereka bagus, ya, kalau kegiatan bagus, cuman visinya nggak ada, ya, networkingnya nggak ada. Saya itu pernah datang ke kabupaten, ya, ke satu kabupaten di DIY, karena saya kenal teman-teman Kemenak. Saya nanya, cetak biru, visi dari sistem dakwah di kabupaten ini ada di mana? Jawabannya tidak ada. Jadi sampai level kabupaten saja, pola pembinaan pengajian itu tidak pernah ada, tidak pernah dirumuskan. Nah ini menjadi tantangan kita orang-orang yang bereducated itu bagaimana dirumuskan. Nah Rasul itu kan merumuskan sistem dakwah itu dengan begitu indah. Puncaknya adalah perjanjian Hudaibiyah. Itu kan sebuah visi yang panjang sekali, yang orang-orang itu sampai tidak berpikir. Sampai bisa kita seperti ini itu karena hebatnya perjanjian Hudaibiyah. Nanti lain waktu kita diskusikan. Kenapa itu menjadi satu proses jangka panjang yang luar biasa. Hudaibiyah itu sedikit saya matur, itu kan ada 3 isinya. Yang 1-2 itu merugikan Islam. Tapi yang ketiga itu menguntungkan dan di luar perkiraan siapapun termasuk para sahabat. 1, kalau ada orang jahiliyah mau masuk Islam harus ditolak. 1. Kalau ada orang Islam mau balik ke jahiliyah harus dilepaskan. Lah kurang ajar kan itu. Lah kok loro-lorone kok nganu orang menguntungkan. Nek wong musyrik pengen mlebu Islam ditolak loh ya Muhammad. Nek ana wong Islam pengen balik jahiliyah kudu diculke. Lah niku lak ngakali to. Tapi Rasul mengatakan yo. Yang ketiga Rasul hanya ingin. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau nanti Islam didiskusikan siapapun jangan dilarang. Ngoten niku, Pak. Islam itu didiskusikan jangan dibunuh ya. Orang jahiliyah wah ame ngono beris ngoten niku. Sampai Sayyidina Umar mengatakan bunuh saja itu orang jahiliyah. Perjanjian macam apa itu? Nggak cara saiki ramutu itu. Stupid don't play. Bodohnya bukan main. Nah ngoten niku ta nggih. Anak ngene iki ya dadi broken head no. Ngoten. Pecah ndase no kan ngoten niku Sayyidina Umar niku. Ngene ya carane ya broken head no. Wis ajar wae ora ono jape mete barang. Ngoten niku lho. Nak Sayyidina Umar asli Jogja. Ya ane lah Arab lagi ora ono jape mete. Wis pateni wae dop. Ngoten niku ya data. Lalu Rasulullah, aku isih nabimu. Apa yang terjadi? Ini yang keren dari Rasulullah. Setelah itu Islam jadi viral, Pak. Di mana-mana dibicarakan tanpa takut akan dibunuh. Orang jahiliyah tidak mengira. Akhirnya apa? Setelah Islam diviralkan, maka Islam berkembang dengan luar biasa. Itulah yang namanya visi, strategi yang keren ya dari seorang
Rasul. Kita pun akan berpikir yang sama, ya harus punya. Karena gini, kalau ada pimpinan tanpa visi itu seperti orang yang ahli piano player tapi nggak punya piano. Ya ora tahu metu no suarane. Ya toh. Kemudian kita seperti orang yang punya layang-layang tapi tidak ada angin. Seindah apapun layang-layang itu, tidak akan pernah dihargai karena nggak pernah naik ke udara. Sehebat apapun layang-layang itu, larangnya sepiro nggak pernah di udara, tidak akan pernah ada orang yang akan melihat. Tapi kalau punya visi seperti layang-layang yang ada anginnya, indahnya akan kelihatan. Semua orang perhatikan. Mbok nopo toh? Panjenengan pintere kaya ngopo to? Lha ngaji ya top tenan ngoten niku to. Ning ping nang omah wae. Ora tahu dakwah, ora tahu aja-aja, zikir wae. Itu juga bagus, tapi itu bukan jiwa pendakwah Rasulullah. Ini yang saya selalu sampaikan. Monggo tahajud yo apik, zikir ki yo top. Tapi zikir dan dakwah dan tahajud itu mikir awake dhewe. Harus ada waktu untuk memikirkan orang lain. Ya lumrah no, dikir ping 3 jam 4 jam muntak mantuk ngoten niku. Mikir awake dhewe kok. Ben mlebu swarga, kita tahajud 2 rakaat tambah meneh. Ayo cetha no mikir awake dhewe. Itu bagus, tapi ada yang lebih bagus. Kados panjenengan menika. Wong kok mikir wong liya. Wong kok mikir wong liya ben mlebu swarga, itu keren. Ono wong kok orang mikir, malah mikir ke wong ben mlebu swarga. Masya Allah. Maka Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa orang yang terbaik itu? Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini saya cepatkan. Setelah kita perbaiki diri, yuk kita memulai dengan memakmurkan masjid. Ini makmurkan masjid, ya, tidak ujub. Nah, untuk memakmurkan masjid harus ada kemampuan komunikasi yang baik. Ini syarat untuk pendakwah itu komunikasi. Apa saja communication skill? Itu adalah satu verbal skill. Kemampuan untuk usul, rapat-rapat, itu verbal skill. Tapi ada yang lebih hebat, non-verbal skill. Gaya Rasulullah. Body language atau gestures. Yaitu from your words, your body language, eyes, and the gesture also make a difference. Itu yang hebat. Kalau Rasulullah pakai menapa Pak hadisipun? Apa? Sedekahlah dengan wajah yang ceria. Itu kan non-verbal. Maka Rasul disebut Dariusini, orang yang selalu kelihatan gigi seri putihnya. Karena Rasul selalu berdakwah dengan senyum, menyenangkan. Oh itulah yang namanya non-verbal. Kemudian tadi dengan makanan, suka mendengarkan. Nah, itulah non-verbal. Ngajak, ngobrol dengan lemah lembut. Itulah non-verbal skill. Sampai Rasulullah itu non-verbalnya itu begitu hebat. Suatu saat, saking detailnya. Suatu saat Rasulullah itu sejak majelis taklim. Tiba-tiba ada yang kentut, nyun sewu. Kentut. Kan malu banget toh. Ngentut ini bianter ngono dhewe. Apa yang Rasulullah? Rasulullah tahu. Wah, iki nak tak terus ke mesake. Apa kata Rasulullah? Habis ini ya, sesudah maghrib, sesudah saya majelis ini, semuanya wudhu ya. Tidak terkecuali, semua harus wudhu. Ada yang nanya, Rasul, kalau masih punya wudhu? Enggak, untuk hari ini semuanya harus wudhu. Kabeh wudhu. Akhirnya sing kentut niku tidak merasa malu. Karena ditutup kabeh wudhu. Sing ngentut, sing endi? Enggak ada. Sampai segitunya Rasulullah itu dengan non-verbalnya. Ini kalau Islam dominan dengan komunikasi non-verbal. Ya, apa yang dilakukan? Nah, inilah hasil penelitian 2013. Ternyata keberhasilan transfer komunikasi itu efektif itu 7% kata-kata, 93% non-verbal. Non-verbal itu jadi ini kok diplomasi makanan, diajak dolan, ngobrol-ngobrol, okay? Ngomong tentang anggrek, ngomong tentang goes, okay? Kemudian tak sakit ditiliki, layat ya diparani, ojo pidato terus, gitu. Miskin dipidatoni, miskin dikai sembako, kan ngoten niku. Makan tuh pidato, kan ngoten niku. Sampeyan pidato ndek duit, akhirnya iki remuk ngoten niku. Nah, inilah maka Rasulullah selalu dengan komunikasi nonverbal. Nanti ini akan kita kembangkan baik. Nah, ini kemudian saya kira
surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kira ngaten dulu karena waktu. Jadi kesimpulannya babak pertama menika saya masih berbicara tentang syarat-syarat atau apa yang dilakukan oleh pendakwahnya. Strateginya nanti kita memakai at-taubah 40 nanti diwaos at-taubah 40. Kemudian yang kedua An-Nisa ayat 100. Ini dua hal yang ini. Kemudian satu lagi, hasil akhir itu harus disampaikan. Outcome-nya itu harus muncul dalam dakwah. Kita outcome-nya banyak. Kalau mau surga ya ayat-ayat tentang surga, Al-Aqaf 16, Al-Hijr 45, Al-Fatir 32, 33, 34, 35, Al-Baqarah 25 itu outcome untuk surga. Tapi yang lebih kencang dibaca Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Jasiyah itu artinya berlutut, deprok di padang mahsyar. Itu Jasiyah. Terutama ayat 28-29. Nanti diwaos. Kemudian yang kedua surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu mulai 25 sampai 29. Wah, itu keren banget. Ya, itu mengingatkan betul. Nanti diwaos Al-Haqqah 25-29. Tadi itu waktu awal kan kita baca at-taubah itu. Ayat 40 toh. Nah, itu keren itu. Ya, ada kata-kata la tahzan innallaha ma'ana. Tadi kan yang diwaos itu toh. Nah, nanti kita lihat maka Al-Haqqah 25-29. Saya kira demikian Pak Dudi karena waktu ya ini sudah hampir 1 jam padahal materi selanjutnya kalau nanti ada waktu bagian kedua yaitu bagaimana strategi dakwah yang harus kita lakukan. Hari ini kita introspeksi karena harus ibda binafsi. Sebelum kita melakukan yang lain maka kita perbaiki. Terus kesimpulannya kalau boleh saya matur bahwa satu kita harus bersyukur. Kita diberi Allah sebuah kelebihan dan amanah. Alumni ini, keluarga ngadem ati ini luar biasa. Saya pasti yakin lah. Secara duniawi, Bapak Ibu pasti sudah berlebih. Secara ukhrawi pun, Bapak Ibu orang-orang yang hebat. Monggo kita istiqomah. Istiqomah itu nggak cukup kalau kita tidak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari mulailah ya, bahwa happiness itu harus the real happiness adalah sharing the happiness. Ya, kebahagiaan yang pasti itu adalah yang the real one itu adalah yang sharing happiness, yang dibagi-bagi. Itulah namanya kebahagiaan. Selama itu tidak, maka seperti yang dibaca tadi, kok pas menikah yang diwaos itu. Okay. Karena masih disimpan, hartanya disimpan, gitu toh. Tadi itu kalimatnya kan begitu, ya, ayat yang dibaca tadi. Semuanya disimpan dan kamu akan mendapatkan azab dari apapun yang kamu simpan itu. Ya nanti baca Al-Haqqah panjenengan pasti langsung merinding dan bersyukur karena kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT. Demikian, monggo kalau mau dilanjutkan diskusi, saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustaz Agung. Majleb ini Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya biasanya kita ada sesi tanya jawab Ustaz. Monggo silakan. Biasanya monggo, nanti bisa kalau chatting. Pertanyaannya bagus bisa sampai banyak Ustaz. Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Monggo. Bisa raise hand atau chat, monggo silakan. Saya masih ada. Ya, seperti biasa kita adakan sesi tanya jawab ya. Sebelum dimulai, saya yang pertama tanya dulu boleh Ustaz? Monggo Bapak. Tadi kan disebutkan bahwa di panjenengan di daerah Merapi gitu ya, punya banyak anak yatim dan duafa. Nah, alhamdulillah Ustaz atas izin Allah kami sudah mengelola rumah yatim duafa Ngadem Asti Ustaz di Kota Gede. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini. Nah, monggo nanti kalau ada anak laki-laki yang masuk kategori yatim piatu duafa bisa dikirimkan ke kami Ustaz. Insya Allah pahalanya kami itu kebahagiaan Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah matur nuwun sangat.
Terus tadi saya sudah yakin kan kelompok ini orang-orang hebat, pasti sudah ke situ sehingga tadi saya kuatkan lagi. Ya, insya Allah menikah akan membawakan barokah Bapak Ibu sekalian. Amin. Masih mute Pak Dudi? Ada yang raise hand? Monggo langsung bertanya saja, Mbak Dian. Monggo. Halo. Monggo. Tadi Budian. Tidak ada suaranya. Volumenya belum keluar. Halo, Mbak Dian, volumenya nggak keluar. Padahal sudah nggak di-mute. Nggak keluar ya. Atau di chatting ya? Di chatting aja. Di chatting ya. Untuk selanjutnya nih ada Anin ini. Monggo Mbak Anin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Meskipun sudah pernah ketemu di pengajian T89, saya ini lusup di Padmanabah. Oh, saya anak T89. Oh, alhamdulillah. Saya mau bertanya nih ke Ustaz. Saya ini kan mualaf. Pengetahuan saya mengenai Islam kan nol putul nih, masih belajar lah. Jadi kalau misalnya yang pertama saya tanyakan bagaimana saya melakukan dakwah kalau saya pengetahuan Islamnya masih belum sempurna, maksudnya masih kayak bayi gitu kan. Kemudian apa yang bisa menunjukkan bahwa saya adalah Muslim? Karena di lingkungan saya masih dikenal sebagai non-Muslim gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya menunjukkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara saya yang non-Muslim mengenai Islam, sedangkan saya belum paham betul, maksudnya belum menguasai betul mengenai Islam karena masih belajar, itu cara saya menjawab bagaimana, kayak kemarin saya ditanyain mengenai Nabi Isa di posisi Muslim dan Maryam di posisi di Al-Quran itu seperti apa. Saya mencoba untuk menerangkan sepengetahuan saya. Kalau menurut Ustadz, bagaimana sebaiknya saya bersikap? Matur nuwun Bu Anin. Terus langsung Pak Dudi. Langsung luar biasa Bu Anin. Alhamdulillah Ibu salah satu dari sedikit orang yang diberikan hidayah, mungkin istiqomah dan nanti menjadi fi ashabil jannah. Amin. Yang kedua, orang itu punya keterbatasan. Jadi Allah itu tidak akan pernah menghitung seseorang itu dari urusan dunia. Seperti tadi, kowe mlebu Islam mau nerangke Al-Qur'an kowe ora ngerti, kan ngoten niku nggih. Nah, Bu Anin ndak usah kecil hati, sing Islam suwe ya tetep ora ngerti kok. Ngoten niku gitu. Terus santai mawon gitu lah wong titikoni Maria iki posisine piye, Nabi Isa piye, aku ya ora ngerti, ngoten niku mawon gitu. Jadi kadang-kadang kan hati itu tidak harus begitu. Tapi maksud saya bahwa sampai orang Islam saja yang sudah lama kadang-kadang tidak tahu isi dari Al-Qur'an secara detail. Dan memang tidak sampai ke situ. Sampai Allah itu mengatakan gini, bacalah Al-Qur'an yang mudah untuk kamu, surat Al-Ankabut. Artinya surat Al-Mudatsir. Bacalah Al-Qur'an yang mudah untuk kamu. Jadi banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa ketika kita mulai Al-Qur'an itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kalau memang ditanya Ibu tidak bisa, tidak apa-apa. Ibu membaca saja sepanjang yang Ibu tahu. Kalau perlu memang aku sampai ke situ belum levelnya nggak tahu. Kan ngaten, itu yang paling aman kan begitu. Yang kedua, bagaimana menunjukkan Ibu Islam, ya sholat itu tetap.
dilakukan dan kayak gaya Rasulullah tanpa harus menyakiti atau membuat orang lain tersinggung meskipun agamanya yang lain. Ketika kita bertemu dengan orang-orang teman-teman sekeluarga yang masih belum happy dengan posisi itu, ya nggak usah ngomongin itu, nggak usah ngomongin itu, ngomongin aja hal-hal yang lain saja. Maka gaya Jogja itu cocok untuk yang seperti itu. Gaya Jogja, dakwahnya itu modelnya sublimasi. Sublimasi itu salah satu metode dalam hal ada konflik, itu diuapkan. Ya. Kan ada dua metode, satu sublimasi, dua konfrontatif. Jadi diajak diskusi tentang Isa, tentang Maria, tentang itu. Diajak diskusi. Tapi orang Jogja pakai metode kedua. Saya pakai yang Freeze. Tempat Pak Agung freeze kayaknya. Iya, ini tes sekarang suara saya keluar ya. Keluar ya. Pak Agung yang malah hilang. Oh, sudah bisa. Sudah, saya ketendang ya. Saya ulangi, Bu. Mana Bu Anin itu mana Bu Anin? Oh, nggih, sampun nggih. Terus ngaten Bu Anin. Jadi teori saya ya, sama Rasulullah itu sublimasi, diuapkan. Setiap ada diskusi, kalau memang itu tidak menguntungkan, kita aja bilang, wah aku ora ngerti ngoten niku mawon. Sesuk yo tak tekon ustadku. Ngoten niku. Mangke dijokke mawon Pak Dudi niku. Ngoten niku. Nggih ngoten niku mawon gitu. Wis ora aku tak tekokke Pak Dudi. Ternyata baru Pak Dudi ngendika, aku yo broken head ngoten niku to nggih. Aku yo pecah ndase ngoten niku to nggih. Nggih ndak apa-apa, wis padha-padha broken head kan nggih. Sesuk tak tekokke meneh. Terus sublimasi saja. Jadi kalau kira-kira diskusi itu tidak ada manfaatnya, justru akan membuat hal yang nggak enak, Ibu langsung, "Sik yo, aku belet pipis sih." Ngaten niku lho Bu. Cara-caranya seperti itu. Yo, mak bakso wae yo, ora usah mumet-mumet. Nah, itu. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Lakukan yang bisa kita lakukan. Kanan kiri ada orang kita sedekahkan. Ya ada tadi itu bagus banget, ada anak yatim penjenengan ngasih menapa jenenge beasiswa. Kemudian malam kalau pas sendiri ya baca Quran. Nah, yang terakhir seperti Rasul tunjukkan bahwa nyuwun sewu Bu Anin mesti santun piantun ingkang sae, ditambahkan lagi kesainan itu supaya nampak jelas. Yaitu apa? Selalu tenang, tidak meledak-ledak, bersabar. Nah, menikah. Saya kira dengan itu orang akan menjadi impress. Oh, ternyata setelah jadi muslim itu Mbak Anin itu jadi luar biasa, kayak Siti Khotijah. Nah, lembut, anteng, nggih. Cantiknya kayak Siti Aisyah, Sak Humaira, hebatnya kayak Siti Maimunah. Mendoakan suami itu berjam-jam. Nah, ngaten menika. Ngaten nggih Bu Anin nggih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustaz pencerahannya. Pokoknya Bu Anin, Islam itu fun. Pirsa artinya fun, kipas angin. Kata niku ya, teriak saja kata niku ya. Monggo Budian masih ada waktu. Pak Nun, itu sudah bisa Pak Dudi Budian? Sudah, monggo. Anjir, matur nuwun Pak Ustadz, Pak Dudi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Jadi begini, saya pertama mau menyampaikan, jadi mungkin itu sebabnya saya selalu suka dengan datang ke pengajiannya Pak Ustadz ini karena makanan berlimpah gitu ya. Tapi juga karena Ustadznya keren deh pokoknya. Yang intinya ini karena kita bicara dakwah ya Pak Dokter, kita bicara dakwah. Kebetulan kita juga orang universitas gitu dan teman-teman di sini yang juga pendidik. Nah, betul sekali bahwa cara berdakwah kita itu memang harus dievaluasi ini ya dan ini kembali karena banyak pendidik. Nah, namanya pendidikan kita semua sudah tahu itu kan salah satu juga masuknya ya masuknya dakwah sebenarnya bisa lewat situ. Nah, jadi cuman sayangnya sekarang kita ini banyak disibukkan dengan Scopus gitu dengan akreditasi, dengan semacam segala macam, lali ngopeni. Ini Budian malah curhat. Terus lupa ngopeni anak-anak kita
kita tiba-tiba kita kaget anak-anak kita yang manis-manis itu berhijab ya, semua mereka demo mendukung LGBT. Nah, ini satu contoh. Itu Pak Agung, itu kan banyak terjadi. Saya bicara dengan mahasiswa saya, waduh, saya ngomong aborsi aja, mereka membuat tulisan tentang keberhasilan, misalnya kelompok pendukung aborsi untuk membuat undang-undang gitu ya di Korea. Saya tanya, lah kamu sendiri gimana? Oh ya iya Bu, aborsi itu kalau perlu ya memang perlu. Itu waduh, saya sudah wah ini selama ini dari semester 1 sampai dia nulis skripsi apa yang didapat di kampus gitu. Kalau tidak enlightening gitu ya, karena kan harus enlightening toh pendidikan terutama di itu Pak Agung jadi memang kebetulan gimana ya, jadi jangan dikotomikan. Kita sendiri sayangnya ya tadi yang disampaikan Pak Dokter betul banget. Islam sendiri sudah melu aku po melu kue, sing kaya gitu, itu kita sudah sendiri memecah-mecah. Kemudian dalam sehari-hari kita juga dikotomi. Kadang orang tua sekolah pokoknya sekolah, tapi lupa dengan akidah anaknya yang penting bijine apik untuk sekolah favorit nomor UGM ngono to, tapi golek soal cari-cari soal bocoran. Nah, apa yang dididikkan ke anak? Dan kita sendiri di universitas juga sering sibuk, yaitu tadi ben sekolah top akeh sing daftar ngoyak Scopus, ngoyak akreditasi, sibuk ngopeni dari semester 1 sampai mereka skripsi tentang ini value mereka gitu. Value mereka. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah kita memang ada islamisasi ilmu ya. Pak Dokter, tapi itu pun belum semua dosen memahami dan itu dan kadang nggak mau belajar juga gitu loh. Apa iki yo nek bahasa Inggris yo kudu diganti bahasa Arab, kan tidak seperti itu islamisasi. Nah, itu jadi ini aja, ini concern saya dan ini perlu evaluasi kita khususnya di sini karena saya melihat juga banyak teman pendidik dan kita semualah orang tua intinya orang tua. Makaten matur nuwun nggih. Matur nuwun Budian sedikit ya Pak Dudi saya matur memang ya itu tadi di zaman akhir ini memang surat Al-Qiyamah 20 bal tuhibbunal ajilah. Ajilah itu jangka pendek. Jangka pendek itu polanya pola duniawi. Ini yang berbahaya memang. Maka dari itu pendekatan ukhrawi itu mulai diajarkan. Pendekatan tentang kegoiban itu perlu diajarkan. Sayangnya negeri ini pemahaman kegoiban itu bukan seperti Al-Luqman ayat 34. Kegoiban kita itu jadi hantu-hantu. Acaranya itu jadi hantu. Itu kan kesalahan menurut saya, kesalahan Indosiar itu. Itu loh orang kalau di dunia itu rentenir yo le mati kangelan. Yo kemudian bandusone tiba gitu loh ya. Kemudian lubang matinya jenazah itu banjir, itu kan desakralisasi kegoiban gitu ya. Sehingga orang-orang itu selalu berpikir apapun goib itu jadi dihubungkan dengan manusia, dengan urusan dunia. Padahal kegoiban itu sesuatu yang kekuatan Islam. Jadi surat Al-Fatir 38, Al-Luqman 34. Maka memang kita perlu diskusi. Yang dimaksud kegoiban dalam konteks agama apakah seperti kegoiban yang sekarang. Kemudian yang kedua saya setuju Budian, ya, memang harus diaplikasikanlah. Satu contoh saja. Ya, misalnya di masjid. Ya, kenapa anak remaja nggak datang ke masjid? Nah, wong pengajian di masjid itu untuk wong tua sing wis arep mati kok. Istilahnya kan persiapan menjelang mati. Kan ngoten niku to. Bagaimana sakaratul maut? Ya gimana remaja mau tertarik? Nah, itu kan mosok kok yasinan. Wong anak remaja kok yasinan, ya ora menyang oleh mati sesuwe. Nah, itu kan harus ada perubahan. Yang ketiga coba bayangkan, ibu-ibu kalau pakai bikin kaos seperti apa kalau di masjid? Mesti ono krae, jo ono tulisane Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman, alamat Jalan Magelang kilometer 2. Iki kaos apa kop surat. Ngono kok bocah kon nganggo iki sik petok ya sik akon to. Mahasiswa itu loh, anak-anak remaja itu kok kaos oblong ditulisi laki-laki sejati subuhan. Kan ngoten niku to. Ayo ke semuanya ke stop neraka. Ngoten niku. Kalimat-kalimat itu ora kok kaos kok digawe mesti keran, nggo pojokane ana tulisan. Majelis Yasin. Ngoten niku lho ora cocok. Ini yang harus mulai dirubah pola-pola dakwah sesuai dengan selera mahasiswa.
Jadi saya janggapi dulu dari sahabat saya ini, Bu Aulia Kuncoro, sungkem kagem nganu, salam hormat kagem Pak Wede nggih. Pak Kuncoro semoga sehat. Dok, iya. Sehat ya beliau. Masih punya utang loh Pak Wede, Pak Kuncoro. Traktir saya mie Jawa, gitu, Arema, ngoten lho. Nanti saya sampaikan. Dereng lho Bu Aulia, beliau masih janji loh nggih, jajak ke Bakti. Ini alumni 3B89, Dok. Oh, ngaten to, Masya Allah. Ini teman-teman saya. Ingkang kakung menika garwan Bu Aulia itu keren sangat, nggih. Kebetulan kami sama-sama alumni Nihong kan ngaten itu. Ini niki wow, tesih utang kula jajakke bakmi teng Slemania. Mohon bertanya, bisakah ada doa bagi kita agar menjadi manusia yang istiqomah berdakwah? Bagaimana kadang hati ini selalu dinamis, naik turun, menikah. Doanya nggak ada khusus aja. Doanya nggak ada, tapi doa-doa umum. Saya termasuk ustadz yang modelnya doa-doa umum. Doa khusus saya tidak bisa. Doa umum untuk selalu menjadi orang yang istiqomah, selalu taat datang Gusti Allah. Saya kira gitu. Kalau masalah naik turun sami, ya Ibu, ya semua orang pasti begitu. Karena justru itulah yang diandalkan oleh Allah. Ono wong kok naik turun, anggere pas turun ya njuk istighfar, pas naik ono njuk gampang bersyukur. Nah, itu yang keren. Kalau kita nggak naik turun berarti kita malaikat. Maka Rasul mengatakan sa'atan wa sya'atan, ada waktu-waktunya. Kalau Bu Aulia atau Ibu Dian tadi lagi ngurus Kopus, mesti rakelingan le tarweh. Betul niku to nggih. Ini nak pas tarweh, yo rakelingan Kopus niku ndak apa-apa. Sampai Rasul mengatakan kalau kamu di masjid ingat surga dan neraka, kemudian kamu di rumah pun ingat surga dan neraka seperti di masjid, kamu sudah bisa bersalaman dengan malaikat. Kalau nanti kita di mana-mana sampai selevel itu, artinya kita adalah malaikat. Enggak. Justru kekuatan kita itu pas naik turun menikah. Nah, tapi memang kita berusaha untuk istiqomah. Ngaten nggih, Bu Aulia, saya Nyuwun sewu hanya itu. Doa khusus ya, Dok? Enggak lah, doanya khusus Allahumma barik lana fima royang tanah. Apa ngoten niku mawon mangke kalian jajake. Nggih niku Mas Joko guyu-guyu lah nggih ngoten niku mangke wong niku apale nggih doane ming siji niku nggih. Ditambah siji malih padha kula doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dadi ade mlebu swarga jalure loro nggih, tidur dan makan. Nah nggih pun ngoten niku Pak. Niku Pak Joko nggih kalih kula bareng ngoten nggih. Terus doa khusus tidak ada, tapi doa yang mengarah supaya kita istiqomah, menika wonten. Doa supaya kita selalu merasa bersalah, Robbana dzolamna anfusana dan seterusnya. Doa supaya kita selalu ilmunya bermanfaat, kan wonten. Allahumma as'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban. Doa supaya keturunan diberikan kebaikan dan sebagainya wonten. Tapi khusus untuk istiqomah dalam berdakwah, ya meskipun wonten tapi harus tidak spesifik di situ. Ngaten Ibu Aulia. Nggih, matur nuwun. Nuwun nggih. Satu lagi Pak Dudi. Nggih, monggo. Pak Agus nggih, monggo nyuwun sewu nggih. Nggih, terima kasih atas waktunya nggih. Tadi disampaikan di materi tadi ada dua masjid ya Pak ya, yang apa itu isinya banyak remajanya. Nah, itu saya ingin tahu barangkali Pak Dokter sempat tanya resepnya apa kan sampai bisa ada dua masjid yang remajanya itu banyak. Karena sekarang memang menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang jarang sekali hal itu. Ya itu saja, terima kasih Pak Dokter. Masya Allah. Saya itu gaya dakwah saya itu kan agak fair dengan teman-teman. Itu sama, yang satu itu masjidnya itu memaksa untuk panitianya Ramadan itu remaja semua. Terus orang tua itu mundur, sama sekali nggak ada di situ, khusus untuk Ramadan, tapi takmirnya tetap. Terus memang sengaja. Dan itu jangan berpikir kalau hanya 2 atau 3 orang. Awalnya itu hanya 5 orang. Jadi masjid itu Bapak itu cukup, pengalaman saya nyari 5 orang. 5 orang namanya agent of change itu hanya 5 orang. Ya 5% dari semua
5% dari komunitas itu sudah cukup Pak untuk menggerakkan. Nanti yang 80% itu follower. Nah, yang 10% itu saiton. Ngoten niku Pak gitu. Terus pakai distribusi normal. Jadi kalau di yang bagus 5, niku saitone nggih 5, Pak. Ngoten niki. Niki 5. Ini distribusi normal itu follower. Jadi jangan Bapak Ibu kalau mau berdakwah jangan takut diayeli. Karena saiton itu sengaja diciptakan. Jadi namanya nonton sing apik 10%, saitone itu nggih 10%. Wis pokoknya canggih Pak menika. Yang kedua, ya khusus untuk pendakwah, jangan takut diayeli dan ojo baper. Aku dakwah ngajak kebaikan kok diayeli. Oh mangkel wong niatku apik. Kalimat itu sering muncul. Sekarang saya matur. Rasul niku kurang nopo apike. Rasul itu kurang opo ikhlase. Rasul niku tulisane Gusti Allah we diayeli kok. Kok Mas Joko ming diayeli ngono kok mutung gitu. Mas Joko lah ya tambah rakalap dibandingke karo Rasulullah. Kan ngoten niku ta. Nggih ngono kok. Dadi nek awake dhewe nyun sewu Pak Agus nggih ngajak-ajak kok diayeli kok nesu lucu. Rasul we diayeli kok awake dhewe ora diayeli. Kudu diayeli. Nek mboten diayeli ora berdakwah jenenge mesti niku ming follower gitu. Maka dari itu siap untuk diayeli. Nah, satu. Yang kedua, niku mau Pak. Kalimat-kalimatnya itu yang harus yang remaja, style remaja. Pengajian kok jangan pengajian judulnya menghadapi mati, mesti ramennya. Judulnya nopo misalnya memakai hijab yang cantik tapi islami. Lu kan keren, yo teko kabeh niku. Ya memakai hijab yang islami, kosmetik yang halalan, toyiban, cantik dari dalam keluar. Teko. Ya, lajeng piknik. Ngaji aja nang masjid nak masuk nganu niku. Ayo ngaji di mana? Di pinggir sungai. Kemudian di situ kita cerita tentang bagaimana program ke depan. Dan yang anak mudaisme lah ngaten menika. Kaosnya itu kok kayak kaos Pak. Di daerah itu ngaten. Mahasiswa nganu kan seneng banget nggih kaos niku Pak. Niku lho nggih. Lelaki sejati ngaji setiap hari. Kan ngoten niku. Ora kok tulisan majelis taklim. Ngoten niku ta ya, ra sida menyang ngoten niku. Hal yang seperti itu akan membuat dia itu menjadi apa? Tidak malu dan keren ngoten menika. Jadi satu cari orang 5 saja, ya, kemudian biarkan mereka beraktivitas, kita akan mengikuti di belakang. Yang kedua, dukungan dana. Itu kuncinya di situ. Pokoknya kowe butuh apa? Tak tukokke. Ngoten niku. Kaos ra duwe, butuh piro? Tak yuto. Yo, tak sumbang 50.000. Nah, misalnya ngoten niku, ya toh. Ning lak nyumbang kan ngoten niku. Itu ada. Itu poinnya itu. Kemudian yang terakhir, Pak, diajak makan. Untuk diajak makan. Panitia sik 5 aja kae boros awake dhewe, nggih toh. Dah 5 sing tokoe niku dampiri. Ayo saiki ikut saya, ayo makan. Bocah niku mbok anake wong sugih, nek ditraktir iku seneng, Pak. Tenan niku, Jo. Teng riku rasa ngomongke anu pengajian, ngomongnya didik wae. Gimana? Sesuk wis siap anu Pak Ustaz, ngaten niku. Piye duwite butuh ora? Nggih Pak Ustaz, ya sesuk tak utangke. Lah ngaten niku ta nggih. Nah, hal yang seperti inilah ya model pendekatan ini nanti. Kemudian yang ketiga jangan lupa reward-nya. Kalau sudah berhasil cedai. Wis top tenan, Dik. Sesuk terus ya. Ini yang kita lupa orang tua itu ngasih komunikasi nonverbal. Keren tenan. Nak kowe dadi panitia beda tenan. Wis baksone enak tenan. Ngoten niku ta nggih. Sesuk soto yo. Nah, itu kalimat itu. Urung-urung dilokke apa pengajian kok nggo bakso. Pak kok minta dienggo kaya ngene. Iku anu niku wong tua petuk. Orang ngerti, maka dari itu reward-nya itu ada. Pokoknya dialem, pokoknya wis apik tenan. Padahal mau yo elek, ngoten niku nggih. Ora cetok acarane, wis apik tenan. Wis kreatif tenan iki. Wis aneh hari ini ning top, ngoten niku. Kalimat itu harus dimunculkan secara eksplisit. Harus secara eksplisit, jangan dibatin. Ucapkan supaya dia merasa ada lende-lende ini, supaya anak remaja itu ada sesuatu yang kena dinggo gantungan. Besok nek ana masalah duit ra ono nyuwun Pak Dudi. Ngoten niku Pak Dudi. Pak Dudi entek, oh Pak Agus lah. Iya Pak Agus wis gampang kae. Duite garek ngetok kae. Wis pokoke sowan wae mesti metu ngono to. Pengen mlebu neraka apa? Ngoten niku ta nggih. Nah, itu kan jadi gak enak malih kan, tapi hal yang seperti ini ya, karena insyaallah
saya bina saya itu ngurusi pengajian ke SMP. Saya ngurusi TPA itu sejak SMP sampai jadi dosen. 15 tahun, Pak, kalau niku dosen TPA. Jadi napa jenenge matenan niku sadurunge dosen UGM kula dosen TPA. Nggih. Pun ngaten nggih Pak Agus nyuwun sewu, tapi ini pengalaman nggih dan mugi-mugi Bapak Ibu saya kira orang-orang yang hebat bisa untuk itu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nggih, suwun. Monggo satu pertanyaan terakhir kalau masih ada. Ampun, nggih. Kalau tidak ada, saya yang terakhir, Ustaz. Wah, Pak Dudi ini mau bales ini, mau tak garapi terus. Ya. Bukan. Pertanyaannya kalau jamaah menginginkan lagi, bagaimana ini, Ustaz? Nanti manajer saya Pak Joko. Mangke urusan. Nanti harus lewat Pak manajer ini. Kalau manut kali piantun niki nggih mboten ndak kualat nggih. Insyaallah nanti saya sowan ya untuk melanjutkan tentang dakwah ini dan saya sangat beruntung dan matur nuwun sangat menawi kersa saya sowan lagi. Nggih ngaten Pak Dudi. Siap. Nggih. Ngaten nuwun Ustaz. Sebentar ada bakul roti lewat itu. Sebelum ditutup nanti di sesi terakhir ada doa aja Ustaz. Siap. Ini sebelum ditutup seperti biasa ada beberapa pengumuman. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kemarin di bulan Ramadan Ngadem Hati meluncurkan program Ngadem Hati berbagi untuk janda-janda sepuh. Alhamdulillah kita berhasil menyediakan 110 paket yang terdiri dari 106 paket sembako dan uang 100.000 dan 4 buah parcel, dan alhamdulillah totalnya 17.485.000 rupiah. Alhamdulillah. Tadinya kami hanya memberikan 50 wis apik, ternyata bisa sampai ke 110 paket. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di saldo bulan Mei ini di saldo Ngadem Hati ada 27.400.000 rupiah. Insya Allah untuk 3 bulan sampai 4 bulan ke depan kita aman. Kemudian yang terakhir saldo wakaf yang ada di rekening Ngadem Hati sampai terakhir adalah 112.200.000. Berarti 112.200.000 rupiah. Alhamdulillah. Diucapkan jazakumullah khairan kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah menitipkan zakat infak sedekahnya lewat kami Ngadem Hati. Kemudian informasi yang terakhir yaitu insya Allah di Sabtu depan yang akan hadir di Zoom Sabtu pagi adalah Kiai Haji Insinyur Munici Badron Adves. Itu nggih, jangan lupa jamnya masih sama, tiap Sabtu jam 5.30 kita sudah on di jalurnya. Oke. Sebelum ditutup, monggo Ustadz, ini ada titipan doa nggih dari teman-teman. Yang pertama doa kesembuhan untuk Ibu Sujirah, kemudian yang kedua untuk Ibu Haja Supartini Sriyono. Untuk selanjutnya monggo Ustadz bisa dipimpin doanya nggih sebelum diakhiri dengan pengajian ini. Matur nuwun Ustadz. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu ingkang kita hormati, monggo kita berdoa nggih wabil khusus untuk kita semua supaya kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah SWT di bumi dan nanti kebaikan di akhirat. Kemudian kita berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, semoga selalu diberikan kebaikan di alam barzah dan di alam akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya khatil hajat. Rabbik firli wali walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni muzalan mubarakan
wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma as'alukal ahwa wal afiyata fid dinni wa dunya wa ahlihi wa mali. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami dan keturunan kami ya Allah. Seandainya ya Allah kami sesat, tegurlah kami. Ketika kami lupa, ingatkan kami ya Allah. Dan jadikanlah hamba-Mu yang istiqomah fi ashabil jannah. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya Engkau hentikan hidup kami, ya Allah, kami bermohon, ya Allah, hentikanlah dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimah, ya Allah. Kepada saudara kami, saudara-saudara yang sedang sakit, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, ya Allah, sehat wal afiat dunia wal akhirah. Sesungguhnya kami meminta kepadamu, ya Allah, maafku, sehat wal afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan harta bendaku, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fillaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih Ustaz Agung atas tausiahnya pada pagi hari ini. Saya live dulu, monggo kalau mau ramah tamah, Bapak, parang. Atau kita lalu ditutup, Pak? Ditutup dulu. Sebelum ditutup nyun sewu, kita foto dulu ya, Ustaz. Oh, nggih. Monggo Bapak Ibu kita ambil gambar dulu ya, seperti yang biasa. Alhamdulillah hari ini tadi yang join 55 orang. Alhamdulillah. Sudah semuanya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita sekali lagi. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Monggo sebelum ditutup kita tutup dengan doa kafaratus majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di Sabtu depan Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Ustaz Agung. Assalamualaikum. Ustaz Agung. Matur nuwun. Matur nuwun. Pak Dokter, Gusti, matur nuwun. Waalaikumsalam, Mbak Dita, matur nuwun. Amin, Mas Budi. Matur nuwun, Mbak Ani.